Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kecil, channel baru, channel nggak jelas. Ya kalau misalkan kalian berpikirnya oke lah, ini mah channel apa sih? Channel apa sih? Ya kalian boleh skip aja ya. Jadi kalau sekiranya kalian ingin bantu channel baru saya ini, ya kan gratis gitu, nggak apa-apa. Ya terserah kalian mau di subscribe atau enggak, ya terserah kalian. Oke, selamat jumpa kembali bersama Pinosbet Channel yang membahas soal kicau mania, terutama di murai batu. Untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas soal murai batu yang macet bunyi. Mungkin banyak ya yang mengalaminya gitu kan, yang murainya tuh yang biasanya gacor, harian di rumahnya tuh rajin bunyi gitu, kok mendadak jadi macet bunyi atau jadi bunyinya jarang-jarang gitu kan ya. Nah, di sini baru saya akan bahas apa aja faktor penyebab dari murai batu jadi macet bunyi. Jadi sebelum kalian menyimpulkan sesuatu itu, kalian tuh harus istilahnya menyelidiki dulu nih faktornya. Kenapa nih yang asalnya burung kalian hariannya tiap hari gacor, isiannya banyak gitu kan, faktornya oke, kenapa sekarang jadi macet bunyi? Nah, mungkin di situ kalian langsung jangan ngasih kesimpulan, oh ini mungkin karena kurang jemur, oh ini mungkin karena kurang mandi atau apa gitu ya. Nah, kita pastiin dulu nih apa nih faktor benar-benar yang menyebabkan murai batu kita ini jadi macet bunyi gitu. Oke, sekali lagi yang melihat video ini, kalau misalkan ingin mendukung channel saya, terima kasih. Kalau enggak ya nggak usah lah, skip aja ya. Oke, kita bahas satu persatu ini. Kalau ini saya pembahasan ini tuh saya sering di video-video saya yang sebelumnya, saya tuh sering bilang kalau apa yang saya utarakan di video saya di channel saya ini itu semuanya murni perawatan pada burung saya sendiri gitu. Bukan dari kata si A, si B, si C gitu. Bukan, ini murni perawatan pada burung saya sendiri gitu ya. Oke, kalau yang pernah saya alami burung macet bunyi, terutama murai batu, itu karena ada 3 faktor ya penyebabnya. Yang pertama itu karena sakit. Jadi burung murai batunya tuh sakit, kondisi badannya lemah karena segala faktor lah gitu kan. Nanti kita bahas. Dan yang keduanya tuh drop mental. Drop mental nanti kita jabarkan lagi soal penyebabnya. Dan yang ketiga itu perubahan suasana, situasi baru. Itu ngaruh juga, karena saya alamin juga gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah burung murai batu jadi macet bunyi itu dikarenakan burungnya itu sakit. Ya namanya yang sakit kan lemah gitu kan, stamina kurang, terus antibodinya juga kurang gitu kan, istilahnya lemah gitu. Jadi kalau burung berkicau gitu kan, ngeluarin kicauannya itu kan dia membutuhkan energi, energi tenaga gitu. Nah sedangkan kalau burung lagi sakit kan otomatis dia lemah, kurang tenaga, jadi dia males gitu. Jadi yang asalnya gacor gagah gitu kan, dia bunyinya lantang, gayanya oke. Nah itu karena apa? Dia tenaganya oke gitu. Karena tenaganya dia powernya tuh lagi fit gitu. Jadi dia mau mengeluarkan isian, tangkringannya oke gitu. Karena stamina oke gitu. Nah kalau misalkan mendadak yang asalnya hariannya gacor, bongkar isian, terus istilahnya dari
dia gayanya itu oke, ya karena staminanya fit, tenaganya lagi oke gitu. Namun kalau misalkan mendadak jadi jarang bunyi, banyak ngelamun atau nggak ngembangin bulu, nah otomatis kan itu bisa kita lihat, itu berarti burung kita itu kondisi lemah alias ya sakit gitu. Jadi kondisi pertama dari penyebab murai batu kita macet bunyi itu karena dia kondisi lemah alias sakit gitu ya. Nah yang keduanya apa? Yang keduanya adalah drop mental. Kenapa nih burung jadi drop mental? Selidiki lagi gitu, apalagi penyebabnya nih, karena burung kita kok mendadak jadi drop mental, jadi gaya tarungnya jadi nggak ada gitu kan. Kalau misalkan kita track itu kenapa jadi loncat-loncat ke jeruji gitu kan, dia kayak yang panik gitu, jadi nggak ngelawan lah, fighternya tuh kurang gitu. Kita cari lagi penyebabnya apa gitu ya. Nah dari drop mental itu penyebabnya tuh cuma karena tuh kalian tanpa sadar itu kalian tuh sering-sering nge-track, sering-sering bawa ke gantangan gitu, ke lapangan. Jadi kalian jor aja tuh terus tenaganya dia tuh, karena kelihatan di rumahnya tuh oke, rajin bunyi, gacor, ya kan. Nah kalian pede tuh, kalian pede. Wah oke nih kalau kita bawa ke lapangan nih, jedar bawa ke lapangan, berangkat ke lapangan. Season pertama misalkan kurang jalan, kalian penasaran tuh, masih penasaran, beli tiket kedua, naikin lagi, kalian paksa lagi tarung gitu kan. Oke nih dapat, misalkan dapat ketiga atau kedua, belum pertama, kalian penasaran lagi, kalian beli tiket lagi, naikin lagi. Itu kan berarti namanya kalian tuh memaksakan tenaganya si burung gitu. Nah dalam kondisi yang tadinya fit, kalian jor terus tenaganya, kalian suruh tarung terus gitu ya di lapangan, ya otomatis dia juga lemah. Lama-lama yang lainnya burung yang di kanan kiri depan belakang itu staminanya masih oke gitu kan ya. Nah burung kalian kan yang udah sesi pertama kedua udah naik, sesi ketiga naik lagi, kan tenaga berkurang. Sedangkan burung-burung yang lain tuh baru naik, yang baru tenaganya tuh masih fit gitu, dihajar kanan kiri depan belakang. Misalkan burung kalian tuh dikelilingi sama burung-burung yang faktornya lebih tinggi, sedangkan burung kalian tuh udah tenaganya berkurang, drop mental bos. Yang lainnya tenaga masih oke, burung kalian udah lemes, drop mental, takut. Jadi kalau kita terlalu memaksakan gitu kan ya, kondisi burung mentang-mentang gacor, gaya oke, bongkar isian, kalian pede terus satu hari, misalkan hari Minggu naik langsung 3 sesi. Pernapasannya juga dia harus kita jaga bos. Kalau misalkan mau kalian penasaran, lihat dari sesi pertama, misalkan kurang jalan, kalian setting dulu di bawah, kalian burungnya tuh istirahatin dulu, jauhin dulu. Misalkan di tempat ini nih agak rame nih orang yang nyeting di bawah gitu kan, sebelum naik kan biasa tuh kita setting dulu di bawah. Nah kalau misalkan kalian udah naik satu sesi, kalau bisa itu kalian menjauh dulu gitu, menjauh dulu dari burung-burung yang lagi gacor tuh, yang bawah tuh lagi faktornya naik tinggi. Nah kalian menjauh dulu tuh, biar burung kalian tuh tenang dulu, tenang lagi, santai lagi, biar tenaganya tuh naik lagi. Itu jangan pas kalian udah gantang, udah naik, terus misalkan belum hoki, kalian turunin dan kalian masih ngumpul tuh sama burung-burung yang belum naik dan masih kenceng kicauannya gitu kan, suaranya masih kenceng, nanti bisa-bisa drop mentalnya tuh di bawah.
gitu. Jadi faktornya hilang tuh nanti di bawah, yang kalian bakal naikin karena lihat di bawah aja burung kalian tuh udah nabrak ruji, udah loncat-loncat, ditembak apa istilahnya, diserang kiri kanan yang suaranya lebih fighter, lebih kenceng. Itu di bawah burung kalian udah drop mental duluan. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalkan udah naik satu sesi, kalau misalkan ingin naikin lagi, saya kasih waktu jangkanya tuh panjang gitu. Jadi istilahnya misalkan sesi murai batu, nanti kan loncat tuh ke kacar dulu ya kan, atau ke apa dulu gitu kan, cak ijo. Nah biarin dulu tuh kita apa jangka waktunya tuh yang agak lama, biar kacar dulu, cak ijo atau lakbot gitu ya, biarin dulu tuh. Nah burung kita yang di bawah itu usahain tuh agak menjauh, jadi setengah kerodong aja dulu, jangan dia kelihatan panik gitu, udah di atas diserang kanan kiri, di bawah dideketin sama yang lebih gacor lagi gitu, menjauh dulu gitu, asingkan dulu. Nah kita kasih minum dulu, kasih pakan lagi, colok aja jangkrik misalkan 2, 1, 2 atau 3. Terus misalkan oh nih kurang nih ininya, coba kasih ulat tongkong, kasih 1 atau kasih 2, udah kerodong. Jadi nggak usah dipaksain. Udah naik dari atas sesi pertama, di bawah kalian coba di track lagi sama yang lain. Mental bos, kita jaga fighternya gitu. Jangan sampai fighter di atas udah down, di bawah kita suruh fighter lagi, suruh istirahat dulu gitu burungnya. Itu ya. Jadi yang faktor kedua burung murai batu jadi macet bunyi itu karena drop mental. Nah setelah kalian misalkan udah selesai di lapangan, udah pulang ke rumah, kalian mandiin, angin-angin sebentar, habis itu ya udah full kerodong lagi, istirahatkan gitu, biar diistirahatkan, biar stamina-nya oke lagi. Nah mulailah rawatan harian lagi gitu. Jangan hari Minggu naik gantangan, dengar dari temen hari Selasa, hari Rabu ada lagi nih di lokasi A, bawa lagi ke sana. Jangan bos. Kalau burung udah drop mental, kalau bisa seminggu tuh libur dulu gitu. Seminggu tuh liburnya dulu, kita rawatan harian aja lagi gitu. Jangan kita paksa lagi, itu nggak bakal bener. Coba aja, itu nggak bakal bener. Jadi kalian yang pede, jadi pemiliknya pede karena lihat hariannya gacor, si burung belum siap, tenaganya belum fit, kalian paksa lagi. Paham kan? Jadi kita memaksakan gitu. Istirahatinnya dulu seminggu. Kalau setelah kita lombakan udah full seminggu itu, kita rawat harian aja lagi gitu. Nggak usah istilahnya diajakin temen, udah ayo nanti hari Selasa atau hari Rabu ada lagi tuh lomba di daerah anu. Kalian dengan ininya bawa lagi. Mending kalau misalkan kalian tuh punya 2 atau 3, yang ini diistirahatkan, kalian coba yang 1, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya jagoannya cuma 1, kalian paksa terus, don't bos, sayang gitu. Ini nantinya burung yang kalian harapkan, burung kalian yang udah dijagoin nih, yang si A nih dijagoin, tapi kita paksa, nanti hancur bos, sayang. Ya jadi setelah dilombakan, kalian istirahatkan lagi, full kerodong, biar dia rileks lagi, santai lagi, menambahin lagi tenaganya dia gitu, badannya dia tuh
biar press lagi. Kalau misalkan gacor kalian penasaran, jangan, tahan gitu ya. Jadi yang keduanya itu adalah drop mental. Yang ketiganya apa? Yang tadi saya bilang. Yang ketiganya adalah apa tuh tadi? Jadi saya lupa sendiri nih. Ya tadi yang sakit, terus drop mental. Yang keduanya adalah suasana baru, situasi baru. Nah, kenapa nih Bang dibilang situasi baru, suasana baru? Kalau misalkan ini yang saya alami, waktu itu saya beli burung nih di teman saya gitu kan. Lokasinya tuh ya lumayan jauh gitu ya, beda kecamatan lah gitu ya. Nah di situ kan posisinya tuh jalanan juga nggak terlalu rapi gitu jalanannya gitu ya, mungkin kalian paham kan. Jadi dari bagus, makanya saya beli tuh, saya suka tuh dari isiannya, dari gayanya si burung itu yang punya teman saya tuh saya suka, makanya saya beli. Nah dari situ kan, dari rumah teman saya dari rumah saya ke rumah teman saya kan lumayan jauh tuh. Nah udah deal di rumah teman saya udah saya bawa, karena otomatis burung di perjalanan tuh ngap. Yang satu kan full kerodong tuh, sleting kita tutup, istilahnya di perjalanan panas, misalkan kalau lagi panas. Yang keduanya kan dia tuh mendengar suara mobil, suara motor di perjalanan, sedangkan dia tertutup tuh di dalam sangkarnya kan, ditambah lagi jalanan gitu. Jadi motornya itu kan jadi goyang-goyang. Nah dia di dalam sangkar itu kan jadi stres juga nih, mau jadi celingak-celinguk gimana dia stres di perjalanan gitu. Nah dari situ sehari 2 hari itu burung enggak sesuai dengan apa yang waktu saya lihat di teman saya itu. Tapi burungnya sama, bukan ditukar, sama. Tapi kenapa saya bilang, kenapa sekarang nggak gacor, kok jadi agak giras gitu kan. Saya langsung bilang, saya langsung berpikir, mungkin dari faktor di jalan tadi gitu. Di jalan tadi yang rame, kedua jalannya yang agak jelek, mungkin dia stres karena guncangan itu kan, guncangan di motornya itu. Nah saya ngambil kesimpulan di situ aja. Dari situ saya nggak buka-buka. Besoknya saya embunkan. Pagi-pagi saya embun, pagi-pagi saya keluarin, nggak saya jemur. Simpen lagi, angin-angin, kerodong, simpen lagi. Selama 3 hari. Selesai 3 hari, itu baru burung dia seperti biasa lagi, ngeluarin isiannya lagi, bongkar isiannya, apa yang saya harapin aja gitu, apa yang pernah ada di teman saya itu gitu. Bongkar isian, gayanya keluar lagi. Saya coba track dengan burung saya yang lain, dia fighternya oke. Berarti saya punya kesimpulan, berarti selama 2-3 hari burung saya jadi macet bunyi, kelihatan juga agak giras gitu kan. Jadi dia nabrak ruji, kayak nggak nyaman di tangkringannya gitu, kadang ngangkat kaki gitu kan. Kenapa sih bilang? Saya langsung ngambil kesimpulan ke situ, mungkin dia stres di jalan, ditambah lokasi teman saya itu dia tuh masuk gang, jadi di dalam gitu, jadi nggak terlalu banyak keganggu sama kendaraan. Nah sedangkan posisi saya, rumah saya itu pinggir jalan. Nah mungkin kalian juga di video ini dengar kan suara motor, suara mobil. Nah itu karena pinggir jalan, jadi menyesuaikan. Mungkin di tempat teman saya itu nggak terlalu terganggu oleh lalu lalang kendaraan. Nah di sini pas saya gantung kan gitu kan, di teras rumah banyak lalu lalang motor mobil.
sama orang gitu kan. Jadi mungkin kan dia juga namanya penyesuaian gitu. Dia langsung bingung kan, udah stres di jalan ya kan, udah karena guncangan tadi di motor. Keduanya pas saya buka, saya gantung, lokasinya beda lagi nih di mana gitu kan. Kalau kita gitu, ini di mana nih kok jadi rame gitu. Nah gitu, jadi penyesuaian tempat dan lokasi juga ngaruh gitu. Jadi buat si burung itu sendiri. Jadi 3 faktor yang menyebabkan burung kicau kita yang asalnya gacor, bongkar isian, gaya oke, mendadak jadi malas bunyi, ngembangin bulu lah apa gitu ya. Yang saya perhatikan dari burung saya itu karena itu 3 faktor: sakit, drop mental, penyesuaian lokasi atau tempat gitu ya. Jadi kalau misalkan soal settingannya tuh kayaknya nggak ngaruh. Kalau misalkan oh ini karena mungkin settingannya yang salah, coba settingan jangkrik sekian, kroto sekian, ulat hongkongnya sekian. Kalau di burung saya pribadi tuh enggak. Kalau settingan kan nanti dikasih tahu sama pemilik pertamanya. Kalau di pemilik pertamanya misalkan jangkriknya pagi 3, sore 3, atau pagi 3, sore 5 misalkan. Kita coba dulu, cocok kan nih, sesuai nggak nih sama harapan kita nih kalau jangkrik 3 pagi sore 5. Nah kalau misalkan nggak cocok, nah baru cara kita sendiri coba analisa lagi, coba kita tambahin. Coba kalau pagi 5 sore 5 gimana nih burung nih. Nanti kita punya settingan sendiri gitu. Jadi kita selama ngerawat burung itu nggak harus ngikutin apa kata si A, si B, si C. Karena di video saya sebelumnya tuh saya sering bilang, karakter setiap burung itu beda-beda. Jangan disamaratakan. Misalkan dari burung yang puluhan juta, yang ratusan juta, sama burung kita yang harga 2 juta, 3 juta gitu kan, settingannya sama, beda. Yang nanti akan tahu settingan apa maunya si burung itu kita pribadi bos, kita sendiri yang bakal tahu gitu. Jadi kita bereksperimen selama 1 bulan. Kita eksperimennya dulu. Dari pertama settingan dari rawatan orang lain begini, oh kok burung saya kok jadi begini, kok jadi apa, nggak bongkar isian, ditambah kok dia jadi loncat-loncat ngangkat kaki. Nah kita eksperimen sendiri nih, apa yang dikurangi, apa yang ditambah itu tergantung kita aja sendiri. Eksperimen sendiri. Coba kita tambah, oh hasilnya sih begini nih burung, yaudah berarti kita kurangi lagi, kita lihat lagi nih perubahannya gitu. Jadi apapun settingan yang baik dan benar itu bukan menurut si A, si B, si C itu, tapi kita pribadi bos, sang pemilik gitu. Kita sendiri sang pemilik yang tahu apa maunya burung, berapa porsi jangkriknya, berapa porsi krotonya, segimana porsinya, berapa ekor ulat hongkongnya, berapa lama waktu jemurnya, dan mandinya si burung tuh mau pagi atau siang atau malam, kita yang tahu bos. Terus ada yang tanya lagi, tipe panas, tipe dingin, kita sendiri nanti yang tahu. Di video-video saya yang sebelumnya tuh saya udah bahas yang soal tipe panas, tipe dingin. Kalian boleh cek di video saya yang sebelumnya tuh saya udah bahas itu ya. Jadi perawatan burung kicau itu oke lah kalau misalkan dari suhu A, B, C cocok, lanjut. Tapi kalau misalkan kata si A, si B, si C harus begini nggak cocok, ya memang setiap karakter burung tuh beda-beda bos.
nggak sama rata, semuanya beda-beda. Burung kalian, misalkan fighter, burung teman kalian fighter, tanya porsi jangkrik atau porsi jemur, porsi mandi pasti beda. Coba aja kalian tanya. Burung kalian fighter, oke, bongkar isian. Punya teman kalian juga sama, fighter bongkar isian. Tanya jangkrik berapa, kroto berapa, ulet tongkong berapa, pasti beda sama rawatan kalian. Misalkan kalian dirawat jangkrik 3 pagi, 5 sore, teman kalian belum tentu, bisa aja dia pagi 10, sore 10, ya kan? Jadi kita nggak usah samaratakan, oh punya teman saya tuh gacor, oke gitu kan, dia kasih settingannya tuh jangkrik 10, sore 10. Dicoba di burung kita sendiri, itu apa? Mencret, ngemangkan bulu, ngangkat kaki, ya berarti nggak cocok, bos. Ini jangan disamaratakan gitu. Perawatan yang bakal benar-benar tahu itu adalah kita sendiri, si pemilik burungnya. Kalau misalkan kata si A, si B, si C cocok, lanjut. Kalau misalkan nggak cocok, memang beda, bos. Karakter burung itu, ya, jangan disamaratakan, beda semua. Mau kacer, mau kenari, mau lakbet, murai batu, itu kalau rawatan kita tahu sendiri. Porsi hariannya atau porsi nanti di lapangan sebelum kita bawa ke lapangan, itu kita sendiri yang tahu gitu porsinya. Burung kita nih maunya dia itu apa, seberapa banyak porsi dia yang dia mau gitu. Terus sebelum kita bawa ke gantangan, sebelum kita lombakan, sehari atau 2 hari sebelum kita bawa ke lomba, kita nanti akan tahu sendiri settingannya. Apakah dia harus diablak, apakah dia harus di full krodong, apakah dia harus dijor jangkrik, apakah harus dikurangi jangkriknya, mandinya apa setiap hari, mandinya apa 2 hari sekali. Kita sendiri yang nanti tahu gitu ya. Nah soalnya kan harian burung kita yang kita bisa lihat itu kan kita sendiri. Misalkan hari Senin, oh gacornya begini nih, oh keluar isiannya, bongkar isiannya, ada suara ini. Oke, coba besok lagi lihat, lanjut lagi, kita perhatiin lagi apa lagi nih, oh masih begini nih, oh kondisi badannya masih fresh, coba saya tambah lagi gini, apa nih perubahannya nih, wah jadi tambah oke. Jadi kita sendiri yang tahu gitu. Jadi kita nanya ke orang, bos ini burung saya begini. Kalau misalkan cocok ya oke, kalau nggak cocok ya memang beda gitu. Kalau saya simpel aja sih penjelasannya. Penjelasan ya dari pembahasannya gitu. Saya ngobrolan antar tetangga, antar temen aja gitu. Jadi yang gampang dipahami gitu. Yang keseharian kita masing-masing dalam merawat burung. Jadi bukan bahasa-bahasa elit lah. Saya mah nggak terlalu pakai bahasa-bahasa itu. Saya mah bahasa kita aja, rawatan-rawatan gitu. Ya. Jadi biar enak aja, biar gampang dipahami. Terus nggak ada istilah-istilah yang kalian jarang dengar gitu. Saya pakai istilah-istilah dalam video-video saya sebelumnya juga. Saya mah ya pakai bahasa kita aja gitu, bahasa sesama kicau mania aja gitu, nggak pakai bahasa-bahasa elit para susu di luaran sana gitu, enggak lah ya. Oh iya, dan satu lagi, kalau saya pribadi di dalam pikiran saya itu setiap kicau mania itu nggak ada yang namanya suhu ya, nggak ada yang namanya suhu.
kadang yang ngakunya suhu-suhu juga puyeng sama burungnya sendiri. Yang biasanya wah juara 1, juara 2, juara 3, kok lama-lama burung saya begini. Dia tuh pernah juga pusing. Jadi yang ngaku-ngaku suhu-suhu di luaran sana itu sama-sama belajar. Cuma ada yang memahami ya, karena yang tadi saya bilang, balik lagi, settingan itu karena kita sendiri yang tahu gitu. Jadi di dalam pikiran saya itu, di dalam kicau mania itu tidak ada yang namanya suhu, karena kita semua di sini, mau yang udah puluhan tahun atau yang baru mulai, itu semuanya sama-sama belajar, sama-sama belajar memahami gimana cara perawatan burung gitu ya. Jadi di dalam diri saya tuh nggak ada yang namanya oh si A suhu, si B juga suhu, nggak. Paling istilahnya senior. Kayak saya kan pemula gitu kan, pemula yang masih banyak harus belajar. Kalau mungkin mereka sendiri kan istilahnya udah puluhan tahun, udah paham dengan karakter burung ini, rawatannya gini. Ya burung dia sendiri belum tentu dia ngerawat burung orang tuh bisa sama dengan burung dia, belum tentu. Coba kalau misalkan kalian titipin gitu ya, kalian titipin, kalian ambil sebulan, kalau misalkan dia berani jamin sebulan oke, coba ya. Jadi nggak mungkin sama. Jadi kalau misalkan dia sering lihat di channelnya, wah dia pamerin burungnya, dia pamerin pialanya gitu kan. Ya karena dia udah memahami karakter dari burung dianya sendiri gitu ya. Burung dia sendiri pas dia beli atau dia rawat dari trotol, misalkan dari kecil, oh ini mah setelannya begini, dipakai sama dia bisa. Oh ini kok jadi agak giras nih burungnya nih, dia udah paham. Oh berarti perawatannya begini nih sama burung giras, dia rawat jalan bisa, oke. Nah dia praktekinnya tuh sama burungnya dia sendiri, bukan burung orang. Makanya kalau misalkan kalian nggak percaya, misalkan ada yang ngaku-ngaku, udah sini saya rawatin, udah sini gue jamin lah nanti jarak sebulan burung kalian tuh oke, moncer, jos nanti di gantangan, buktiin sebulan aja ya. Kalau ada yang teman kalian, tetangga sekalian yang ngaku-ngaku udah paling jago, sebulan simpen di teman kalian yang ngaku-ngaku udah paham tentang burung kicau. Itu nggak sama perawatannya. Dia juga pasti akan puyeng, akan migrain dengan burung baru ya. Jadi kalau misalkan senior-senior yang di luar sana yang sering burungnya oke, tingkat ya biasalah, misalkan kalau saya kan masih tingkat kampung nih ya kan, kicau mania kampung, kalau saya mah pemula, belum seperti yang channel-channel yang lain gitu ya, yang udah nasional, harga burung ditawar ratusan juta gitu kan. Enggak, kalau saya mah masih pemula, saya harus banyak banget belajar. Makanya saya nih buka channel baru yang ini gitu ya. Saya ingin membahas lagi, berbagi, sama-sama belajar, bukan untuk menggurui, bukan untuk saya sok udah paling jago gitu, itu enggak. Kita semua di sini sama-sama
belajar, sama-sama belajar memahami karakter burung kita masing-masing gitu ya. Jadi oke, ke pembahasan kita awal, faktor penyebab dari drop mental salahkan saya tuh, dari burung murai batu yang macet bunyi itu adalah 3 faktor. 1 sakit, kedua drop mental, yang ketiga situasi, lokasi, tempat baru. Oke? Sekali lagi saya bilang, tidak ada kata suhu, semuanya sama-sama belajar. Semuanya pernah migrain, pernah puyeng sama burungnya masing-masing. Tapi kalau yang telaten merawatnya, konsisten perawatnya, memahami apa maunya burung kita itu, pasti akan ketemu settingannya sendiri ya. Oke, mungkin untuk video ini sekian dulu dari saya. Sekali lagi buat kalian yang sekiranya nggak penting ini channel, skip aja ya, jangan di subscribe, skip aja, kalau perlu hapus. Ya, oke. Salam Kicau Mania, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan yang terutama adalah burung kalian akan selalu gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.